Selamat pagi Pak Irhanta, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Desita, terima kasih sudah hadir. Hanya kita akan meneruskan bincang-bincang kemarin. Iya. Kemarin kalian sudah saya Bu Desita sudah melakukan bincang-bincang terkait rencana pembelajaran. Kemudian Bu Desita juga sudah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, kelas C sudah dengan baik dilaksanakan. Oleh karena itu saya ingin menggali lebih lanjut apa-apa yang mungkin nanti perlu Desita lakukan untuk ke depan. Iya. Nah, yang pertama saya ingin bertanya dulu yang sudah Desita lakukan kemarin di pembelajaran bahasa Jawa, terutama pada pokok bahasan penulisan aksara Jawa, membaca dan menulis aksara Jawa. Itu di kelas 7C, apa yang sudah Desita lakukan, kemudian metode apa yang Desita lakukan, kemudian penggunaan media, pengajian sumber belajar dan sebagainya yang sudah Desita lakukan kira-kira kemarin seperti apa? Ya, baik Pak Irhanta. Selama 2 jam pelajaran kemarin di kelas itu saya memberi materi baca tulis aksara Jawa sesuai dengan kurikulum yang ada di bahasa Jawa. Ya. Untuk metode yang saya gunakan itu saya menggunakan metode TPACK. Untuk metode tersebut jika dilakukan pada materi baca tulis aksara Jawa itu putra-putra kita, putra-putri atau siswa-siswi kita terlihat selain lebih menarik, itu juga siswa akan lebih senang dan tidak terasa menjemukan karena selama ini siswa kita mendengar kata aksara Jawa saja sudah takut, sudah tidak tertarik. Yeah. Tapi kalau kita menggunakan metode dengan benar dan pengajaran dengan dengan senang di dalam kelas itu akan tidak terasa, tapi tiba-tiba nanti materi terserap dan tercapai. 90% siswanya kemarin sudah bisa membaca yang 20 aksara itu Bapak. Yang lainnya masih kita bantu nanti sambil melanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kemudian untuk penguasaan praktek menulis bahasa Jawa, aksara Jawa? Untuk praktek menulisnya mereka lancar, walaupun memang karena setiap hari kita menulisnya dengan Latin. Aksara Jawa itu kan ketika ada pelajaran aksara Jawa saja kita menulis aksara Jawa. Jadi memang ada beberapa siswa yang menulisnya belum rapi. Ya, justru malah ini terdapat pada siswa putra. Kalau untuk putri itu rapi, untuk siswa putra itu bisa bagus, tapi ada beberapa yang tidak rapi. Kemungkinan memang karena belum terlatih saja. Ya, oke. Kemudian menurut Bu Desita, yang Bu Desita rasakan setelah pembelajaran itu hal apa yang akan menjadi catatan Bu Desita selama pembelajaran itu yang sudah Bu Desita laksanakan? Iya. Aksara Jawa kemarin memang sangat menarik bagi siswa Pak, dan itu anak ingin bisa menulis namanya sendiri, bahkan nama orang tua juga dengan menggunakan aksara Jawa. Mereka tempelkan di kamar itu, Bu, saya ingin bisa menulis nama saya sendiri, tapi nama saya ada huruf V, huruf asingnya, ini bagaimana cara menulisnya? Jadi mereka bertanya lebih tingkat tinggi itu Pak pertanyaannya. Jadi sudah melebihi materi sebenarnya, bahkan itu seharusnya diajarkan minggu depan, tapi memang kita paksa untuk belajar hari itu juga. Tapi tidak apa-apa, saya senang, berarti kan itu membuktikan bahwa ada antusias anak-anak mau belajar aksara Jawa. Dan mereka juga ada keinginan untuk bisa membaca tulisan-tulisan aksara Jawa ketika nanti mereka refreshing di Jogja atau di Solo misalnya. Jadi mereka tahu, oh ini toilet. Kalau toilet itu di bahasa Jawa kan pakiwan, tulisannya menggunakan aksara Jawa, jadi dia tahu. Kemudian ada rumah makan, itu tulisannya aksara Jawa, omah dahar. Jadi mereka merasa antusias untuk bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Iya. Ya, bagus. Berarti kan ada hal positif yang menjadi catatan Bu Desita selama pembelajaran. Terbukti bahwa anak-anak sudah begitu termotivasi, begitu antusias untuk bisa langsung menerapkan pada kehidupan nyata, untuk menerapkan membaca dan menulis aksara Jawa. Baik.
Kemudian hal-hal apa yang menjadi pemikiran Bu Desita, boleh dikatakan ya rancangan atau rencana untuk pembelajaran ke depan untuk bisa lebih baik lagi, kemudian prosesnya berlangsung baik, kemudian tujuan pembelajaran tercapai di pembelajaran yang akan datang. Kira-kira apa? Gini Pak Irnanta, membaca aksara Jawa itu sudah dilombakan di Festival Tunas Bahasa Ibu, itu tingkat Kabupaten Jepara, kemudian tingkat provinsi. Jadi ya memang siswa kita dianjurkan untuk bisa membaca aksara Jawa. Untuk kelas 7 saya tekankan untuk bisa menulis juga dan menulis, tapi nanti untuk kelas 8 memang mereka harus bisa membaca dengan lancar ya, walaupun terbata-bata setidaknya bisa, walaupun hanya terbata-bata, karena apa ya, kurikulum kita memang untuk bahasa Jawa memang dianjurkan untuk siswa bisa membaca aksara Jawa. Untuk mereka juga selain membaca, mereka berlatih untuk berlatih di aplikasi, karena aplikasi menulis aksara Jawa sekarang kan sudah ada di chat gitu ya Pak ya. Jadi mereka saling chat dengan menggunakan aksara Jawa. Jadi itu juga melatih siswa untuk menerapkan dan mengingat selalu setiap hari aksara Jawa tanpa meninggalkan tata cara tulisan yang disediakan oleh Sri Wedari. Terus juga ya, ada aplikasinya berarti ya? Ada, iya. Nanti bisa masuk di kurikuler juga, selain Mitra kan, itu kan anak-anak praktek untuk membaca, menulis aksara Jawa. Itu lebih ditekankan berarti di kelas 8 nanti ya? Di kelas 8 untuk masuk ke aplikasi membaca. Jadi kalau chat itu kan otomatis membaca. Mereka membaca chat. Kalau tidak bisa membaca, mereka tidak bisa membalas. Iya. Baik. Kemudian terkait itu mungkin persiapan Bu Desita. Nanti kan kita ada kesinambungan, berlanjutan untuk di jenjang kelas 8. Kira-kira rencana Bu Desita akan mengembangkan apa saja? Bisa juga media atau mungkin sumber belajarnya, atau akan melakukan satu bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mendukung pembelajaran tersebut, kira-kira? Iya, saya ingin begini Bapak, sekolah kita itu memang belum ada tulisan aksara Jawa di berbagai pojok ya, seperti jagalah kebersihan, itu kan kita bahasa Jawa kan, kemudian kita tulis dengan aksara Jawa, alangkah lebih indahnya. Jadi seperti kita juga akan berpikir ini bacanya apa. Kalau penasaran kita akan membuka buku itu ya, apa yang Gento Wianjono itu. Jadi untuk siswa-siswi juga nanti akan terpacu dan terbiasa dengan aksara tersebut, bahwa aksara-aksara Jawa itu memang indah dan itu memang milik kita. Kita harus bangga. Seperti orang Jepang, orang Cina, orang Korea itu mereka sangat bangga dengan aksaranya. Kenapa kita tidak? Seperti itu Pak ya. Misalnya gitu ya, ditambahkan misalnya ruang guru nanti pakai aksara Jawa. Iya, seperti kita SMP Negeri 1 Pecangaan. Oh iya. Terus ya. Oke, ada lagi kira-kira hal lain? Itu memang butuh dukungan dari Pak Irnanta juga ya nanti. Iya. Supaya sekolah kita juga bisa kita bisa juga bersama-sama untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan pemangku kepentingan yang lain, bendara bos, jika nanti disetujui kan maka direalisasikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Desita terkait proses pembelajaran dan juga pendukung pembelajaran, itu termasuk pendukung jadi anak-anak nanti lebih untuk bisa mengaplikasikan materi yang diperoleh di pelajaran dalam lingkungan sekolah sendiri terutama, sehingga nanti kedepannya anak-anak bisa juga melakukannya di kehidupan atau pada kesempatan lain di masyarakat. Mungkin nanti seperti yang disampaikan di Yogyakarta atau di Surakarta, ketika anak-anak kita ajak wisata, mereka sudah familiar dengan aksara Jawa, bisa baca, bisa memahami. Baik, sudah cukup bagus Bu Desita. Saya kira cukup bincang-bincang kita, sangat bermanfaat sekali. Nanti juga merupakan catatan tersendiri saya untuk bisa lebih mengembangkan program-program sekolah, utamanya untuk mendukung setiap
pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Kecanggaan yang muara akhirnya adalah untuk mencukupi kebutuhan murid-murid kita. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama-sama secara bersinergi, berkolaborasi sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Itu Bu Desita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Irfan juga loh Pak atas masukannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Monggo. Terima kasih.